Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz dari kelas 1B, NIM saya 118. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dan penggunaan algoritma. Pengantar pentingnya algoritma. Perkembangan teknologi informasi menuntut pendekatan penyelesaian masalah yang sistematis dan efisien. Algoritma berfungsi sebagai fondasi pemikiran logis dan beragam permasalahan, baik dalam programan maupun kehidupan sehari-hari. Peran vital. Tanpa algoritma yang jelas, suatu proses akan menjadi tidak terarah, tidak efisien, dan rentan terhadap kesalahan. Karena itu, pemahaman algoritma memiliki signifikansi krusial dalam konteks pendidikan maupun perkembangan teknologi. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk penyelesaian suatu masalah. Algoritma merupakan dasar utama dalam perancangan program dan sistem informasi. Menurut Munir, algoritma adalah inti dari ilmu komputer. Tanpa algoritma, komputer tidak akan menjalankan instruksi dengan benar. Penggunaan algoritma, proses dan prinsip. Analisis masalah, menganalisis masalah dan menentukan tujuan algoritma. Desain algoritma merancang untuk langkah-langkah melalui flowchart atau pseudocode. Implementasi, menerapkan algoritma baik secara manual maupun digital. Evaluasi dan pengujian, mengevaluasi kebenaran dan mengoptimalkan kerja algoritma. Urutan jelas, langkah-langkah harus tersusun secara logis dan sistematis. Efektivitas, algoritma harus mampu menyelesaikan masalah dengan tepat. Efisiensi, mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya. Keterbatasan, algoritma harus memiliki titik akhir yang pasti, input dan output yang jelas, memiliki data, masukan hasil dan keluaran yang terukur. Manfaat utama penggunaan algoritma, efisiensi waktu, yaitu mempercepat pelaksanaan melalui panduan yang terstruktur yang jelas dan jelas. Konsistensi hasil, menjamin hasil yang diperoleh selalu konsisten setiap algoritma dieksekusi. Meminimalkan kesalahan, prosedur yang terdefinisi dengan baik secara signifikan mengurangi potensi kesalahan manusia. Meningkatkan produktivitas, menguraikan tugas-tugas kompleks menjadi serangkaian langkah yang lebih sederhana dan mudah dikelola. Pengambilan keputusan yang cepat, membantu proses analisis dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan terstruktur. Algoritma dalam kehidupan sehari-hari, memasak nasi, prosedur mencuci beras, menakar air, memasukkan ke penanak nasi, menyalakan dan menunggu hingga matang. Mencuci pakaian, prosedur memilih pakaian, menambahkan deterjen, memilih mode pencucian, membilas dan mengeringkan. Jadwal harian, mengatur aktivitas dengan mempertimbangkan urutan dan prioritas yang telah ditetapkan. Algoritma menjadi aktivitas lebih terstruktur dan efisien, seringkali tanpa kita sadari. Penerapan algoritma di berbagai bidang. Yang pertama di bidang pendidikan, penyusunan jadwal belajar, penilaian otomatis serta rekomendasi materi pembelajaran. Di bidang teknologi informasi, pengolahan data, pengembangan aplikasi, keamanan cyber dan operasional mesin pencari. Di bidang ekonomi dan digital, analisis tren pasar, sistem rekomendasi produk dan pengelolaan sistem pembayaran digital. Di bidang industri, penjadwalan proses produksi, pengendalian kualitas produk dan mengoptimalkan logistik. Di bidang transportasi, penentuan rute navigasi atau GPS,
pengaturan lalu lintas yang efisien, serta penjadwalan transportasi umum. Di bidang kesehatan, analisis data pasien, dukungan diagnosis penyakit, dan manajemen operasional rumah sakit. Algoritma dalam teknologi informasi. Di dalam mesin pencari, Google menggunakan algoritma PageRank untuk menentukan peringkat hasil pencarian berdasarkan relevansi dan kualitas halaman web guna memastikan pengguna memperoleh informasi yang relevan secara tepat. Sistem rekomendasi, platform seperti YouTube dan Netflix memanfaatkan algoritma untuk merekomendasikan konten berdasarkan riwayat pengguna, sehingga meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna. Contoh algoritma dalam sistem aplikasi. Yang pertama, autentikasi pengguna, verifikasi identitas pengguna melalui pencocokan nama, penggunaan atau kata sandi. Yang kedua, navigasi atau GPS, menentukan rute tercepat atau terpendek, misalnya dengan algoritma Zrixta dan IEA. Yang ketiga, rekomendasi produk, menyarankan produk kepada pengguna berdasarkan riwayat berperilaku belanja mereka, misalnya dalam e-commerce. Yang keempat, lampu lalu lintas, mengatur siklus pergantian lampu merah, kuning, dan hijau untuk mengelola arus lalu lintas. Deteksi spam, mengidentifikasi pesan-pesan yang tidak diinginkan spam berdasarkan pola-pola yang spesifik. Teridentifikasi dalam komunikasi digital seperti email atau media sosial. Yang keenam, enkripsi data, mengamankan data dengan mengubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Kesimpulan fondasi pemecahan masalah. Algoritma adalah fondasi utama dalam pengembangan solusi berbasis komputer dan pemecahan masalah secara sistematis melalui penerapan algoritma. Berbagai masalah dapat diselesaikan dengan langkah-langkah yang logis, terstruktur, dan berurutan, sehingga hasilnya lebih akurat, efisien, dan dapat diprediksi. Pemahaman yang baik terhadap algoritma membantu seseorang berpikir lebih logis, sistematis, dan kritis, sehingga mampu menghasilkan solusi yang efektif dan efisien dalam berbagai kehidupan modern. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.